Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan sistem proteksi dan relay. Insyaallah saya akan bawakan mata kuliah ini selama 1 semester. Saya mengharapkan kehadiran dan keaktifan daripada mahasiswa semua dalam mendukung jalannya perkuliahan pada 1 semester ini. Mata kuliah ini akan bahas tentang sistem proteksi dan juga relay proteksinya. Kita lihat di sini bahwa sistem ketenaga listrikan kita harus juga tahu dulu, perkenalkan sistem ketenaga listrikan dari pembangkitan, kemudian transmisi, distribusi, dan sampai kepada beban. Situ terlihat jelas bahwa semua sistem ketenaga listrikan ini harus dapat berjalan dengan baik agar dapat melayani beban dengan sebaik-baiknya atau berfungsi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah bertekad memuluskan investasi dan mengundang sebanyak mungkin pebisnis ke tanah air. Namun apakah pasokan listrik kita memiliki cukup ketahanan pasokan dan keluasan distribusi untuk mendukung rencana ini? Artinya ketika investor datang kepada negara kita, apakah kita nanti akan bisa mendukung para investor tersebut dalam bidang kelistrikannya? Karena sudah pasti setiap investor yang datang membangun pabrik, membangun usaha di Indonesia pasti akan memerlukan tambahan tenaga listrik. Meskipun telah mengalami kelebihan pasokan listrik dalam beberapa tahun terakhir, namun kita tahu bahwa kemarin di Jawa terjadi pemadaman yang cukup parah pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 yang terjadi pemadaman massal selama lebih kurang 15 jam dan sempat melumpuhkan sektor transportasi serta sebagian bisnis retail dan industri rumah tangga yang tidak memiliki akses generator listrik pribadi. Artinya ketika terjadi gangguan seperti itu, maka usaha-usaha pun menjadi terkendala. Apalagi kita ketahui di Sumatera Utara, hampir setiap hari kita merasakan adanya pemadam listrik sampai saat ini. Kemudian melalui perusahaan listrik negara atau PLN, pemerintah mendominasi sektor pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh Nusantara. Pendistribusian dan pengaturan listrik masih dilakukan terpusat. Maka tak mengherankan jika gangguan pada transmisi di saluran udara tegangan tinggi SUTET pada Agustus 2019 yang lalu di Unggaran dan Pemalang, Jawa Tengah berdampak pada sebagian besar jaringan di Jawa. Nah, kita lihatlah ketika terjadi satu gangguan karena sistemnya masih terpusat, satu gangguan terjadi maka satu Jawa mengalami pemadaman. Rasanya sulit membayangkan bahwa negara kita ini, sebuah negara kepulauan yang telah merdeka selama 70 tahun, masih harus bergantung pada distribusi dan transmisi energi listrik yang secara terpusat. Padahal tren global sudah memanfaatkan sistem kelistrikan berbasis automasi dan terdistribusi serta memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan. Artinya begini, kita sebuah negara yang besar sudah lama merdeka, janganlah masih menggunakan listrik secara terpusat, artinya di satu transmisi, di satu pembangkit yang besar, kemudian terarah ke semua daerah, yang jaraknya mungkin sampai ratusan atau ribuan kilometer. Kemudian, sehingga bila terjadi satu gangguan akan mengakibatkan gangguan secara luas. Sementara tren global saat ini memanfaatkan sistem kelistrikan yang berbasis automasi dan terdistribusi serta memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan. Artinya, udah ada kok di daerah-daerah itu sumber energi yang bisa dikembangkan yang ramah lingkungan. Kemudian sistem kelistrikan berbasis distribusi dan otomasi ini dikenal sebagai jaringan mikro atau microgrid. Jaringan microgrid.
Dia terdistribusi artinya. Jaringan itu didistribusikan. Pembangkit-pembangkitnya itu terdistribusi. Jaringan ini didesain untuk mencapai fleksibilitas jaringan, kemampuan pemrosesan data, dan pilihan tipe interkoneksi. Fleksibilitas diperoleh dari sumber listrik yang berasal dari gabungan berbagai sumber energi terbarukan, seperti surya, angin, air, baterai, dan lain sebagainya. Kemudian terhubung dia secara terpusat. Artinya ada distribution generation, kemudian ada centralized generation, kita sudah belajar. Apabila jaringan di pusat terganggu, jaringan mikro dapat segera secara otomatis memutus koneksi dengan pusat dan menghubungkan sesama jaringan mikro untuk masuk listrik sampai jaringan pusat pulih kembali. Artinya ada jaringan terdistribusi, kemudian dia dirangkum, kemudian dimasukkan ke jaringan terpusat. Bila jaringan terpusat mengalami masalah, maka dia akan kembali memisahkan diri untuk kembali ke jaringan terdistribusi tadi. Kemudian sejalan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan porsi penggunaan energi baru terbarukan, pembangkit listrik juga harus beralih ke sumber terbarukan. Sayangnya sebagian pasokan sumber energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan seperti tenaga surya, tenaga angin atau bayu, belum memiliki kestabilan daya untuk masuk jaringan pusat. Maka sistem kelistrikan perlu terdigitalisasi dan terdistribusi. Artinya proses digitalisasi dan penyebaran pembangkit listrik itu sangat digalakkan pada zaman ini. Jadi kalau Anda punya kemampuan, maka Anda berusahalah untuk menerapkannya untuk mengatasi permasalahan energi pada saat ini. Kemudian teknologi digital dalam penyediaan listrik juga berpotensi mendorong konsumen untuk menyediakan listrik secara mandiri. Artinya adanya konsumen-konsumen yang mampu menyediakan listrik secara mandiri. Kemudian pendekatan ini disebut prosumer, yaitu konsumen terlibat dalam pengembangan produk-produk atau jasa yang ditawarkan penyedia energi. Karena itu digitalisasi grid menjadi penting untuk dapat menangkap data penggunaan energi oleh konsumen. Berdasarkan data tersebut, penyedia listrik dapat menyesuaikan layanan atau produk yang lebih tepat sasaran. Nah, jadi gini, ketika produksi listrik ada, kemudian tidak tertata dengan baik, maka juga akan menjadi suatu masalah. Karena apa? Karena listrik yang ada tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tempat-tempat yang lain. Berikutnya kita bayangkan jika akses dan pilihan atas produk-produk listrik bisa semudah dan beragam seperti tawaran atau promo di aplikasi transportasi online. Jadi kalau seandainya lah kita memilih pelayanan listrik itu mau ke PLN, mau PLA, PLB, PLC, dan lain sebagainya. Seperti kita memilih produk-produk transportasi online, Gojek atau Grab. Mau Grab lah hari ini, mau Gojek lah hari ini. Nah, maka kita bisa misalnya, hari ini mau PLN, hari ini mau PLB, hari ini mau PLC, hari besok mau PLA, dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat menarik. Gitu. Jadi saat ini sektor perdagangan elektronik atau e-commerce atau bisnis yang memiliki platform online adalah sektor yang telah menggunakan pendekatan prosumer. Industri e-commerce ini menganalisis data-data kebutuhan konsumen yang dihasilkan secara digital ketika para pelanggan mengakses aplikasi. Dengan algoritma masing-masing mereka bersaing dalam kemampuan untuk melihat pola belanja pelanggan, pilihan favorit, hingga memprediksi kebutuhan pelanggan dengan berbagai tawaran harga dan penyesuaian layanan servis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pengembangan penyediaan energi listrik menunjukkan tren baru di beberapa wilayah urban di Indonesia, yaitu instalasi panel surya dan sejumlah perumahan elit. Di sejumlah perumahan elit. Artinya di atap-atap rumah mereka sudah dipasang panel surya. Kenapa di sini dikatakan di perumahan elit? Karena biasanya perumahan elit yang mampu menjadikan atap-atap mereka atau rooftop mereka itu sebagai tempat pemasangan panel surya.
Karena harga panel surya kita tahu cukup mahal masih saat ini, maka biasanya kalau masyarakat biasa itu belum sanggup untuk menyediakan atap rumah mereka menjadi panel surya. Selain itu, sejumlah perusahaan global telah menyatakan komitmennya untuk menggunakan energi terbarukan di tempat mereka berinvestasi. Nah, seperti IKEA, kemudian ada PNG, ini perusahaan-perusahaan PNG ini kita tahu kan sampo ini biasanya. Saya kenalnya sampo PNG ini. Kemudian IKEA ini kalau nggak salah keramik dan alat kesehatan. Kalau nggak salah ya. Kemudian preferensi konsumen seperti inilah yang perlu ditangkap oleh PLN sehingga dapat menyediakan energi secara tepat sasaran dan memaksimalkan keuntungan. Artinya PLN tidak bisa lagi berdiri dengan stigma lama yang mereka mempunyai pembangkit, kemudian mereka salurkan melalui jaringan-jaringan mereka. Nah, ini sudah harus berubah. Bagaimana masyarakat dapat semudah orang menggunakan Grab dan Gojek atau menggunakan aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain sebagainya untuk mendapatkan kebutuhan energi listrik mereka. Berikutnya, tren era digital dan kuatnya komitmen global untuk menggunakan lebih banyak energi bersih atau terbarukan akan sangat mempengaruhi kebutuhan dan pola permintaan pelanggan listrik. Jadi sekarang ini tren atau gengsi-gengsiannya untuk menggunakan energi baru terbarukan. Rendah emisi, rendah karbon. Nah, jadi sekarang sudah jadi tren. Artinya kalau sudah jadi tren, orang akan mencari itu walaupun mereka tidak tahu apa itu. Apa manfaatnya itu. Tapi yang penting mereka mencari itu karena itu jadi tren. Harus energi bersih, green energy gitu kan. Di beberapa negara sejumlah perusahaan penyedia listrik terancam bangkrut karena gagal mengantisipasi tren ini. Misalnya Vattenfall, perusahaan Swedia harus melego aset pembangkit batu bara karena kebijakan Jerman untuk tidak lagi menggunakan batu bara secara berkala. Nah, ini menjadi ancaman. Kalau diterapkan di Indonesia, orang nggak mau lagi pakai yang energi fosil. Sementara di Indonesia ini yang paling banyak itu adalah batu bara. Nah, cukup banyak, bukan paling banyak, tapi cukup banyak itu batu bara. Jadi perusahaan Swedia ini, Vattenfall ini jadi bangkrut. Karena apa? Karena mereka menggunakan batu bara. Sementara pelanggannya sudah nggak mau lagi menggunakan batu bara. Karena dianggap batu bara ini adalah mempunyai emisi yang tinggi, merusak lingkungan, menciptakan pemanasan global, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah Eskom, Badan Usaha Milik Negara Afrika Selatan, yang menguasai hampir 95% sektor kelistrikan, melaporkan kerugian miliaran dolar pada tahun 2019 akibat utang-utang pembangunan pembangkit batu bara yang mangkrak. Nah, ini maksudnya gini. Jadi perusahaan Eskom ini membangun pembangkit batu bara. Tetapi orang sudah berpikir tidak lagi mau menggunakan batu bara. Nah, bagaimana? Apakah dilanjutkan atau tidak? Ya, mereka makanya mengalami kerugian. Untuk apa dibangun lagi batu bara? Sementara orang nggak akan mau lagi menggunakan energi yang mereka hasilkan dari batu bara itu. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia lah. PLN harus berpikir kreatif dan antisipatif. Kemudian rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai 2-3% bauran energi dari sumber baru terbarukan harus dibarengi dengan inovasi-inovasi pemanfaatan teknologi. PLN sebagai penanggung jawab ketersediaan dan keamanan listrik di Indonesia dapat membuka kesempatan usaha pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang menguntungkan bagi perusahaan dan lebih dari 70 juta pelanggan listriknya di seluruh Indonesia. Nah, jadi PLN juga harus melakukan inovasi agar dapat menggunakan energi baru terbarukan. Karena juga perusahaan-perusahaan dan swasta lainnya akan berusaha untuk menyediakan energi baru terbarukan ini sebagai jualan mereka kepada masyarakat. Di sini kita lihat sistem penyediaan tenaga listrik dari generator, 2 buah generator di kiri dan di kanan. Kemudian ada saluran transmisi. Kemudian dari saluran transmisi tersebut menuju ke
bebannya. Kemudian kita masuk kegunaan sistem tenaga listrik adalah untuk mendistribusikan energi listrik ke berbagai titik beban. Sistem tenaga listrik harus didesain dan dikelola sehingga dapat mendistribusikan energi listrik dengan tingkat ketersediaan yang tinggi dan ekonomis. Dua hal ini merupakan suatu yang sangat kontradiktif. Hal ini dapat dilihat dari hubungan keduanya seperti yang dijanjikan oleh pada gambar di samping. Dalam gambar diperlihatkan relasi atau hubungan antara keandalan dan biaya untuk berbagai jumlah pelanggan. Sangat penting untuk dipahami bahwa sistem hanya variabel antara dua titik persinggungan yaitu A dan B. Diagram tersebut memperlihatkan hubungan penting antara desain dan tingkat keandalan sistem dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keandalan yang diinginkan. Dengan kata lain, tingkat keandalan tidak dapat dicapai dengan cara mengurangi biaya, tetapi dibutuhkan kompromi atau optimasi antara keduanya, biaya dan keandalan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Jadi di sini kita lihat tujuan sistem proteksi. Yang pertama adalah fungsi peralatan proteksi adalah untuk mengidentifikasi gangguan dan memisahkan bagian-bagian jaringan yang terganggu dari bagian lain yang masih sehat serta sekaligus mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau kerugian yang lebih besar. Jadi di sini fungsinya adalah mengidentifikasi. Berarti dia mendeteksi adanya gangguan. Adanya gangguan yang kadang-kadang gangguan itu mempunyai parameter ataupun nilai-nilai yang melebihi atau kurang dari standar yang diinginkan. Oleh karena itu, yang namanya gangguan harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kondisi normal itu menyerupai gangguan. Nah, jadi ada kondisi ketika sistem tenaga listrik itu sebenarnya normal, tapi dia menyerupai gangguan dideteksi oleh peralatan. Contohnya adalah misalkan arus starting motor itu besarnya itu beberapa kali arus normal, 5 kali arus normal. Yang mana perilakunya itu mirip dengan gangguan di sistem proteksi. Sehingga sistem proteksi harus punya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Jadi pengertian di sini identifikasi, dia harus mengidentifikasi apakah itu gangguan atau bukan. Yang sangat penting di dalam sistem proteksi nanti kita bahas berikutnya adalah memisahkan. Jadi kalau ada bagian tertentu yang terkena gangguan, maka sistem proteksi itu fungsinya adalah untuk memisahkan bagian yang terganggu dari bagian lain yang masih sehat. Jadi bagian terganggu tersebut harus dipisahkan dari bagian yang masih sehat. Agar apa? Agar tidak merambat kepada bagian yang masih sehat. Sebagai contohnya, kalau dalam tubuh manusia itu misalnya ada suatu bagian yang sakit yang tidak bisa diselamatkan lagi, yang nanti dia bisa mengganggu sistem tubuh yang lain, maka dia harus dipisahkan. Contohnya diamputasi. Karena apa? Karena nggak bisa lagi disehatkan. Begitu. Jadi kalau keadaannya seperti itu, maka dia harus diamputasi. Begitu juga dalam sistem ketenaga listrikan. Nah, kemudian peralatan yang paling utama untuk sistem proteksi itu, tadi kita sudah membahas fungsi sistem proteksi adalah mengidentifikasi, kemudian memisahkan bagian-bagian yang terganggu dan mengamankan bagian-bagian yang masih sehat atau masih berfungsi dengan baik. Untuk sistem proteksi itu, peralatan yang digunakan yang paling penting adalah circuit breaker atau CB. Ini adalah bagian yang paling utama dari peralatan sistem proteksi. Dimanapun sistem proteksi pasti kita akan menemukan bagian utama ini yaitu circuit breaker. Yang fungsinya adalah fungsi daripada circuit breaker ini yang pertama adalah untuk membatasi arus. Jadi itu fungsi utamanya ya, membatasi arus
daripada rangkaian. Jadi kalau kita misalnya jaringan di rumah kita mempunyai batasan arus, yang mengamankannya itu adalah circuit breaker, tapi kalau di rumah kita namanya mini circuit breaker atau MCB. Misalnya kita berlangganan PLN sebesar 900 VA atau 900 volt ampere, berarti circuit breaker kita harus mempunyai batasan, dibatasi sampai dengan 4 ampere. Kalau kita berlangganan 1300, maka berarti circuit breaker kita adalah batasannya sebesar 6 ampere. Nah, kalau 2200 VA berarti pengamannya adalah circuit breaker sebesar 10 ampere. Jadi mudah saja rumusnya bahwa VA itu adalah volt kali ampere. Volt itu tegangan, ampere itu adalah arus. Jadi kalau tadi 1300 VA, berarti tegangannya adalah 220, 1300 dibagi 220, maka mendekati 6 ampere. Kemudian misalnya 900 tadi berarti 900 dibagi 220, berarti screeningnya harus sebesar 4 ampere. Sistem proteksi itu harus dapat mencegah kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan. Seperti telah kita ketahui bahwa parameter daripada gangguan itu bisa berupa arus, bisa berupa tegangan, bisa juga berupa frekuensi, atau bisa juga berupa urutan fasa daripada sistem, dan lain sebagainya. Ini parameter-parameter gangguan, tetapi yang paling banyak yang terkait dengan arus, yang paling banyak gangguan itu adalah terkait dengan arus. Walaupun kaitannya juga dengan tegangan nanti juga banyak juga akan dibahas, karena gangguan yang terkait dengan tegangan juga sering muncul. Kemudian yang kedua adalah mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin. Jadi kalau ada bagian yang terganggu, maka harus segera diisolir dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, supaya nanti tidak merembet atau merambat gangguannya ke peralatan-peralatan yang lain. Nah, ini untuk mencegah meluasnya gangguan ini, prinsip dari sistem proteksi yaitu yang ada kaitannya dengan mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan. Gangguan itu sendiri ada yang bersifat internal dan ada juga yang bersifat eksternal. Jadi gangguan itu adalah kondisi yang tidak normal atau abnormal daripada keadaan yang selama ini atau yang diharuskan oleh sistem. Jadi kalau sistem itu kondisinya normal, maka dalam keadaan tidak seperti keadaan normal tersebut, maka dikatakan tidak normal. Misalnya arusnya terlalu tinggi, tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau frekuensi terlalu tinggi. Ini adalah hal-hal yang tidak normal atau urutan fasenya tidak sesuai dengan standar, yaitu kalau 3 fasa itu 120 derajat setiap fasanya. Kemudian urutannya RST, jangan sampai nanti urutannya terbalik, misalnya RTS gitu. Maka bagian-bagian sistem yang tidak normal tersebut harus dilindungi oleh peralatan proteksi atau diamankan. Yang berikutnya adalah melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya masih dapat beroperasi. Hal ini penting
agar supaya satu gangguan tidak membuat semua sistem menjadi rusak atau terganggu sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya sekarang ini misalnya kalau seorang terkena virus corona, maka dia harus diisolasi. Artinya dipisahkan dari orang-orang yang sehat. Nah, dalam sistem proteksi itu adalah yang pertama kalau ada gangguan, bagaimana caranya untuk mengatasinya. Yang pertama adalah mengatasi gangguan itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi terjadinya gangguan. Artinya kita berusaha bagaimana supaya gangguan itu berkurang. Yang kedua adalah mengurangi akibat kalau terjadi gangguan. Caranya bagaimana supaya gangguan itu tidak terjadi. Itu berarti nanti masuknya di sini adalah preventive maintenance. Jadi di mata kuliah lain mungkin Anda akan ketemu bagaimana pemeliharaan jaringan tenaga listrik. Misalnya preventive maintenance itu adalah pencegahan. Misalnya kita punya sepeda motor yang akan kita pakai sehari-hari, maka preventive maintenance-nya agar supaya tidak terjadi kerusakan pada sepeda motor kita, maka tentunya kita melakukan perawatan. Kita cek ke bengkel sebulan sekali, ganti oli sebulan sekali, kemudian kita cuci, kita bersihkan supaya tidak ada kotoran-kotoran pada bagian-bagian mesin. Sehingga motor kita pun akan sehat atau tidak mengalami kerusakan. Nah, itulah preventive maintenance. Sama juga dengan sistem tenaga listrik kita, maka untuk mengurangi terjadinya gangguan, harus dilakukan maintenance. Salah satu maintenance adalah dengan preventive maintenance. Dan ada juga corrective maintenance. Ada banyak sekali sistem yang bisa diterapkan dalam sistem tenaga listrik. Ada reliability, center, maintenance, dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah sistem pemeliharaan untuk menguranginya. Dapat dilakukan yaitu menggunakan peralatan yang dapat diandalkan atau yang berkualitas. Yang kedua, spesifikasinya harus tepat. Biasanya harus bagus pemasangannya juga. Harus benar pengoperasiannya dan harus baik pemeliharaannya. Yang kedua adalah corrective maintenance atau perawatan jika sudah terjadi gangguan. Jadi mengurangi akibatnya jika sudah terjadi gangguan atau mengurangi besarnya arus gangguan. Yang kalau ada gangguan ya jangan sampai nanti arus gangguan terlalu tinggi sebelum dimatikan. Kemudian kita melepas bagian sistem yang terganggu dengan menggunakan pemutus atau relay pengaman. Yang ketiga adalah menggunakan pola load shedding atau penataan beban yang bertingkat. Supaya nanti kalau ada gangguan dikaitannya dengan jaringan distribusinya atau topologi jaringan distribusinya. Jadi kalau kita bentuk load shedding atau splitting, islanding, jadi kita bisa menata ketika terjadi gangguan itu bagian mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Nah, bagian mana yang harus kita matikan. Kita sudah belajar di optimasi pembangkit tenaga listrik. Sehingga diharapkan jaringan kita tersebut bisa aman. Suatu gangguan terjadi, pada bagian lain bisa diamankan.